Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita pagi ini pada hari Rabu. Tanggal berapa sekarang? 24 November 2021. Kita akan masuk materi nama pintu neraka yang terakhir, yaitu Jahannam. Ya. Jadi neraka ini saya ulangi, ini diulang-ulang. Kenapa? Oleh karena ini menyangkut sholat kita. Sholat itulah yang kita laksanakan setiap hari. Dan nanti yang pertama kali, tidak hanya nanti, sekarang ini di hari kiamat itu bukan nanti saja. Pengertian hari kiamat itu ya hari kejadian sesuatu. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Yang pertama kali dihisab itu nanti pada hari kiamat, bukan nanti. Maka mestinya yang pertama kali menjadi hisab atas dirimu itu sholatmu. Nek sholatmu api, ya api kabeh masalahnya. Alias persoalan itu menjadi ada solusi. Idza saluhat sholihat sairu amali. Kalau sholatmu itu baik, ya semuanya baik. Yang kita lakukan berikutnya baik. Wa idza fasadat, kalau sholatmu rusak, maka seluruh fasada sairu amali. Seluruh perbuatan jadi rusak. Jadi bukan di sini bukan sohat lah ya, tapi soluha. Soluha dengan soha itu beda. Kalau soha itu benar, tapi kalau soluha itu baik. Nek baik itu akhlak, nek bener itu ilmu, ya toh? Bener itu parameternya ilmu. Ilmu pengetahuan itu ada parameter. Parametristik itu ilmu. Orang dikatakan benar ada ukuran-ukuran, tapi kalau baik itu beda lagi. 2 ditambah 2 itu benar kan? Benar ya, ukurannya apa? Matematika. Tapi baik itu lebih anu lagi, lebih mengkerucut lagi. Baik itu apa? Akhlak lah. Lah akhlak itu sudah lokalistik. Ada ma'ruf ya toh. Ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaan setempat. Baik bagi orang Jawa belum tentu baik orang Bima ya toh. Ada enggak yang tidak baik? Tapi secara umum baik itu ya baik. Baiknya orang Arab dengan orang Indonesia, Jawa khususnya juga beda ya. Orang Arab itu dianggap menghargai orang lain tuh kalau apa pegang jenggot misalnya apa jadi, nah coba kamu pegang ya, anak kecil di sana itu kalau lewat apa itu ya, lewat apa misal lewat di jamaah orang duduk itu yang kecil tuh pegang kepala jendu bahasa kita, kepala digini, kepalamu diginikan oleh anak kecil ini tak adab, punya adab, punya sopan santun. Coba kalau di sini wah kurang ajar itu kan gitu kan ya, jauh beda. Ya begitulah, baik itu lokalistik lah. Sholat itu baik, maka baiknya itu hanya kamu. Apa baik sholat itu ya dampak.
kalau sholatmu itu dalam konteks pintu neraka yang jumlahnya 7, maghrib 3, isya 4, baik sholatmu manakala pertama tidak mengumpat, tidak melahirkan, tidak apa? Baik sholat manakala tidak terbawa oleh hawa nafsumu. Kamu sudah mampu menundukkan hawiyahmu. Apa hawiyah itu? Hawa nafsu yang belum tertundukkan. Nafsu yang belum tertundukkan alias memerintah pada kejahatan. Kejahatanmu sudah mampu kamu kendalikan. Maka rakaat pertama maghribmu berhasil. Berarti kan dampak kan? Yang kedua, baik sholatmu itu apa? Manakala kamu sudah tidak sakor rakaat kedua maghrib. Apa sakor itu? Apa sakor itu? Apa? Itu loh, panas hati loh, panasan itu apa? Titik-titik panas, koncone penak titik panas. Bermental anjing. Apa bermental anjing itu? Tidak pantang pelintasan. You know? Lek dilewati siapapun itu jenggong. Gitu. You know? Artinya apa? Kalau kita merasa ada orang lain lebih dari kita dari hal keduniaan, gak terima gitu loh. Anak wong pinter titik, wah, aku kok kesaingan jadi ustadz, gitu. Ini melanggar, ini menyerang siapapun. Nanti, wih, ono kiai anyar wih. Nah, gak terima. Pokoknya kalau ada orang lain lebih daripada dia, perasaan dia, itu dijenggongi. Sakor itu. Apa? Sakor. Sakor, coba. Anjing itu siapapun yang lewat jenggongi. Sakor. Artinya apa? Sholatmu belum baik. Alias rakaat kedua maghribmu masih ternganga. Sakormu belum tertutup. Alias sholat maghribmu rakaat kedua belum tertegakkan. Nah itu nanti akan berdampak lagi pada rakaat ketiga namanya ladho. Apa ladho itu? Panas teman, menyala-nyala, wis pokoknya ngono. Enggak nyerang langsung. Lek ladho itu belum nyerang langsung. Golek konco. Cari teman. Misalnya sing penak Asabela misalnya. Terus Novida ngejak jak Dini. Din lho Asabela. Lah itu ladho. Mangkel tapi durung langsung. Nek tadi panas hati, muntuk-muntuk ya apa ya, begegek apa begegek gitu. Pokoknya lah orang pinter di ya apa titik begegek. Nah ini tidak hanya menyerang orang awam, para kiai, para ustadz, para tokoh podo wae gitu. Selama namanya manusia belum meninggal podo. Masih panggilannya al ustadz, al kabir, al kiai, asyikh podo wae ya. Tambah kiai tambah nemen. Tambah ustadz kabir, tambah ustadz terkenal itu tambah nemen. Iri bencinya kepada ustadz lain. Nek ustadz ya karo ustadz, lek kiai karo kiai. Yang ini makanya kalau kamu itu diireni kiai berarti kamu sudah setingkat kiai. Bersyukur. Sing iri pada kamu siapa? Mahasiswa kan? Mahasiswa nggak mungkin lah Pak Jokowi iring sama kamu ya. Yang diireni Pak Jokowi ya paling siapa? Yang sekarang jadi presiden Amerika itu? Joe Biden. Lali ya. Yang barusan diganti kan oleh perempuan. Biden Joe Biden ya. Biden kan aslinya Biden itu loh. Joe Biden. Terus sebelumnya siapa? Donald. Sebelumnya lagi Barack Obama. Itu Mubarak itu Barack Obama. Iya, orang-orang sana kan Barack, bahasa Arab itu Barak. Barokah kan? Mubarak. Yang sekarang Joe Biden. Joe ini sebenarnya orang Jawa, dia Juari aslinya namanya. Joe Biden ya toh. Juari Bidin orang Madura. Bidin Madura ya? Pak Bidin penjual soto ya? Nah, berikutnya tadi kan ngajak bolo. Kalau ladho itu masih ngajak, belum ada penyerangan. Jadi hawiyah itu cek dongkol awake dhewe, ya toh. Terus sakor itu panas, dongkol terus panas. Ladho panasnya di ngajak teman, golek bolo. Terus lek jahanam merang.
Jadi jahanam itu rakaat ke-4 atau pertama Isya. Itu ma'rakah. Apa? Merangi. Wis perang San, merangi. Ada orang sholat gak podo karo dhek diserang. Apa kuwi? Lah, ada orang diserang. Ana wong tanggane sugih diserang. Disantet, ditenung ya apa disantet. Dihisib nasor apa. Ben melarat. Lah itu kan ya itu sholatnya nggak berhasil. Terus nanti kalau itu terus meningkat lagi namanya sa'ir. Wis orang itu kalau mengadakan penyerangan nggak berhasil dia akan sakit sendiri. Namanya sa'ir, sakit perut. Apa? Perutnya loro alias sangat dikuasai oleh materialistik. Sa'irmu rakaat kedua sholat Isya nggak tertutup. Lah nanti kalau nggak anu lagi, hutomah. Apa hutomah itu? Oh, golek senjata. Apa senjatanya? Ya itu, golek senjata. Tidak cukup nyerangnya, nggak cukup ini. Tapi seloro wetenge ya apa carane nyang dukun, ya apa carane ngundang sopo. Itu hutomah namanya, mengumpat. Berperilaku mengumpat. Nggak cukup golek dukun, golek anu. Terus utawa apa ngantem taek, wis pokoke ngono lah. Cari bantuan keluar. Nah, puncaknya nanti jahanam. Apa jahanam itu? Jahanam itu bi'r artinya sumur. Sumur panas. Nah, arti sebenarnya sumur, lubang dalam terus ada batu yang batu panas. Ini diumpamakan begini ya. Nah, kan ada di gunung ya, di gunung kan ada Gunung Bromo misalnya. Itu kan ada di bawah itu ada batu yang menganga. Nah itulah batu sumur itu namanya jahanam. Ya, apa? Bukan mie jahanam loh ya karena pedas. Bukan mie, ada mie pedas mie jahanam. Loh. Memangnya enggak pedas terus panas ya. Coba dilihat nanti dalam. Nah ini rakaat keempat sholat Isya. Itu puncak daripada orang itu akan mengalami sakit, kegelapan. Nah, mestinya mukmin kudu bisa menegakkan ini dengan menutup 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat Isya. Dialah simbol daripada 7 pintu neraka. Puncaknya adalah jahanam. Coba dilihat dalam surat Al-Baqarah ayatnya 206. Udah ketemu belum? Udah ketemu? Sudah. Coba dibaca. Nadifa udah ketemu? Belum. Yang sudah ketemu siapa? Putri, kemana? Udah ketemu? Oh belum. Yang sudah? Nadifa, Novida. Nadifa, Novida. Oh emang mirip. Novida, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Coba artinya gimana? Terjemah maksudnya. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dengan berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Ini coba itu. Anunya itu sudah kesombongannya luar biasa gitu. Jahanam itu pol-polan itu loh, pol-polan guys. Pol-polan gelap, makanya simbolnya gelap. Semakin malam semakin gelap, semakin gelap gulita. Nah, maka sekali lagi kamu kalau sholat jangan lupa. Kalau sholat jangan sahun. Karena orang yang lupa itu bukan diancam ya, dikecam oleh Allah. Wailul likulli, bukan wailul. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawail
lil musallin. Fawailun lil musallin. Fawailun maka well, bukan neraka well ini. Fawailun artinya apa? Celakalah lil musallin. Celakalah orang-orang yang melakukan sholat itu. Kenapa? Karena dia lupa. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Ingat, bukan lil ya, tapi menggunakan harfu jarin an, yaitu orang-orang yang lupa tentang sholat. Kenapa? Di dalam sholat itu ada sesuatu. Kamu tengklak apa itu? Tengklak apa? Rukuk, iktidal, sujud itu apa maknanya pada rakaat pertama, rakaat kedua, dan seterusnya. Dan bahkan nanti yang namanya qiyam, rukuk, iktidal, sujud ada maknanya semuanya. Itu ada tentangnya. Ada tentang an sholatihim sahun. Kenapa kok well? Kenapa kok celaka? Karena mereka yang dilakukan itu lupa tentang isi sholat. Lek sholatnya nggak lali, lek rukun sholatnya dilakukan, tapi sholatnya dilakukan. Paham? Rukun sholatnya dilaksanakan, tidak dilupakan, tapi sholatnya dilupakan. Kalian bisa membedakan antara rukun sholat dengan sholat. Rukun sholat itu pelaksanaan. Maka ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli ucapan-ucapan, rukun fi'li perbuatan anggota badan, rukun qalbi namanya niat, terus ada tartib, jumlahnya 13. Nah, sholat itu apa? Sholat itu ingat. Ya, apa inti sholat itu? Ingat. Kenapa kok ingat? Namanya aja sholat, berhubungan artinya. Sholatnya berhubungan, sambung. Lah kalau sambung dengan siapa? Sambung dengan Rasulullah untuk diantar kepada Allah. Lah kamu, saya berhubungan dengan Nurul, berarti kan ya eling Nurul kan, ingat Nurul kan. Nah, tersambung kan. Nah, aja mek mlaku tok terus Nurul berkutan aku enggak endi lah ngono. Pahamin ya? Rukunnya dilaksanakan. Qiyam, rukuk, iktidal, sujudnya terlaksana, tapi sholatnya dilupakan. Makanya an sholatihim sahun. Mereka celakalah orang yang tentang sholatnya itu lupa. Apa mana? Alladzina hum yura'un. Yo ketok sholat panjene yura'un, riya yura'un ya toh, yura'un. Bukan riya loh ini. Sholat rukunnya terlihat. Wayamnaunal ma'un, tapi batin sholatnya tidak dampak. Apa wujudnya? Ya nggak melahirkan tolong menolong kok. Habis salam tengkar, wawiyahe jalan, sakore melaku, ladone sregep, jahaname giat, ya loh, saire meningkat, futomae ngetop, puncake jahaname jos-josan lah iki. Napa yo? Wayamnaunal maun. Orang kalau sudah hawiyah, sakor, ya loh, ladho, jahanam, sair, futoma, jahanam nggak mungkin akan mau tolong menolong. Ya bos, wong terbawa hawa nafsu yang jelek. Setelah itu panas hati panasan. Ono wong lewat titik ngamuk, ya toh. Bukan kok lewat, ono wong alim titike diamuk. Iku sesat iku. Ono wong dek kalah titik ngamuk lah. Ilmu ku ya enggak ada sebenarnya orang yang alim itu, tidak ada. Ya tahu ini tidak tahu ini, makanya bersatu saling memberi. Ka ono wong itu hebat kabeh ndak ada. Ya, Novida Dini ya punya kelebihan masing-masing. Zahra itu hebat di dalam al-ulum atau bahiyah masalah. Ilmu tentang masak memasak ya misalnya loh ya misalnya. Ya itu ya luar biasa kan. Tapi dia itu nggak iso macul ngono lah misalnya loh. Misalnya ya jadi seneni ya nek ngono. Ayo masak memasak itu dikembangkan. Misalnya putri luar biasa loh, bersih-bersih paling bersih. Ya toh. Tapi lek turu gugane wangel misalnya lho ya kan.
Ya orang punya kelebihan masing-masing. Nah, orang yang humazah gitu, hutomah itu sing digoleki kekurangane. Padahal kita ini disuruh Fatihah itu apa? Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, baru maliki. Ya enggak? Bismillah itu apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Kowe kudu mengembangkan kasih sayang. Wujudnya apa? Ya temukan kebaikan pada orang lain, wujudnya alhamdulillah. Kowe muni alhamdulillah, semuanya terpuji pada orang lain. Ono eleke enggak? Cek kamu belum dibojo apa? Suami istri yang sangat mencintai ku ono eleke enggak? Ada kan? Iya. Ada. Suami mencintai istrinya cinta, ya Allah pokoknya enak eleke tapi enggak ketok. Bukan enggak ketok, enggak masalah ngono lho. Apa suami yang cinta pada istrinya itu enggak ngerti lek bojone ku ya ngising. Ya ya toh, punya ngengek ya toh. Ngerti tapi enggak masalah, enak. Entute ya ora enak. Entut itu enggak ya bau tapi karena cinta ya enak ngono lho. Jadi apik tadi alhamdulillah sini. Terus ditingkatkan lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah enggak masalah dengan entute, maro bojone ngentut gedhot, tambah apik entutmu. Wah. Lah orang kalau sudah diterima barang sesuatu yang tidak baik saja diterima, bisa kita terima, apalagi yang baik. Kalau kejelekanmu saja tak maklumi, apalagi kebaikanmu. Orang kalau sudah begitu kan aku gelem karo terserah. Makanya maliki yaumiddin, terserah, kuasailah. Lho. Kamu jadi pemimpin begitu. Trimonen. Rakyat Indonesia enggak semuanya hebat. Ya ono sing ngene ana gitu. Ya toh, ono sing peka, ono sing ya ono enggak? Ono lah. Sing kurang pinter, sing kurang ya ono sing sak karepe dhewe ya ono, trimonen kabeh. Ya sing elek diterima apa maneh sing apik. Nek wis mbok trima kabeh, kalau sudah kita terima semuanya totalitas, ya sudah, nanti kamu menguasai dia. Mbok kapakne gelem, kamu suruh apapun manut. Dampaknya iya kana budu wa iya kana stain. Wujudnya kamu bekerja menguasai dia itu karena mengabdi, dia pun akan mengabdikan dirinya kepada kamu. Maka hidup itu pengabdian, ya toh. Bahasanya Ustadz Erik namanya khidmah. Apa? Ustadz Erik Kusbandono itu loh. Ustadz Erik Kusbandono Al-Kayis. Ayo diniati kabeh khidmah nang Kanjeng Nabi. Khidmah Novida, khidmah nang Vita khidmah yang Nurul bolak-balik khidmah. Ya toh, mama khidmah yang Abi khidmah yang mama. Khidmah toh. Saling berlomba di dalam kekhidmahan. Apa? Saling berlomba dalam membantu, dalam berbakti. Ya, moro enak itu. Bagaimana caranya agar kita ini menjadi maju? Ya kowe iki dadi babune wong liya ngono. Wong liya juga jadi babumu. Ojo egois. Nek kamu mengkrik tiba. Ya, paham enggak? Pacar ya ngono. Pacar. Nek pacarmu jaluke dimengkriki tok. Tapi nek pacarmu iki betul-betul mengabdikan diri padamu, diterima elek ya misalnya. Ya kira-kira iso dadi bojo. Tapi lek ana sing gak disenengi titik dia muring-muring terus ya apa? Alamat golek dadi bojo iki ro eleke titik mara. Padahal Bu, nek wis dadi bojo, kalau sudah jadi bojo, kowe tok kabeh. Nek biyen misalnya durung dadi istri, belum jadi suami, ketok wah piye to. Ya begitu dadi bojo, kabeh ketok. Lah ya apa? Wong eleke ya ketok. Ya to. Sadurunge kan enggak ketok. Ya mambune ketok. Mbiyen kan gawe wangi tok. Wani to kamu ketemu pacarmu enggak wangi. Enggak wani kan. Lah nanti lek jadi istri jadi suami itu ya enggak adus barang, ya ngiler barang, ya ngorok barang. Lah itulah. Nah, kalau sekarang aja nggak mau ngorok, ya siapa lagi nanti gitu. Gitu ya. Itu harus ditutup gitu. Makanya lek salat aja lali. Wailul lil mutaffifi.
Wailul lil musallin, wail lil musallin. Maka wail itu bukan neraka, ucapan celakalah kamu. Kalau di Indonesia apa? Celaka kamu ini. Apa? Bangsat ya kalau Indonesia apa? Kadang itu anjing kamu, seakan anjing loh. Kalau bangsat itu apa? Bangsa itu, bang itu kakak, sat itu apa? Kakak satuan ya. Bangsat ya. Sekarang jahanam juga dijadikan untuk alat. Jahanam itu. Loh, aja jahanam tak koh wae gorene, koh wae jahanam kan kopi panas ya. Nah, 7 pintu neraka itu ayo ditutup dengan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Bagaimana caranya? Pahami sholat itu. Kenapa kok masing-masing rakaat pertama kok hawiyah? Ada apa dia? Nanti kok makanya masing-masing. Ya praktek pertama ingat dulu hawiyah. Nah, lama-lama ketemu. Nek ketemu ngorok tuh ngene lho, ya toh? Sakor, karo sakor. Endi sakore? Pertama di dalam dirimu kan terasa panas. Aja wae sakor minggat ngono kan mesti. Kor minggat kor. Duduk koryah lho. Kor. Koryah itu artinya desa gitu. Ya. Ada perempuan namanya Siti Koryah. Siti Koryah. Siti ku tanah, Koryah itu desa, tanah desa. Bengkok berarti apa? Bengkok. Siti itu bahasa Arab. Orang Mesir kalau manggil perempuan ya Siti. Kalau laki-laki Sidi, apa? Sidi. Bukan Sidi celana dalam loh ya. Sayyidi sebenarnya. Nah, kalau perempuan Siti itu Sayyidati. Ya Siti. Ini Sayyidati. Terus kalau laki-laki ya Sidi. Ya, itu bahasa Arab ya begitu itu, melese. Amiyah itu yang paling di Mesir. Kalian kalau ingin belajar bahasa Amiyah itu di Mesir, di pasar terutama, maka disebut dengan bahasa pasaran. Tapi waktu di Mesir itu dolen yang bahasa, sehingga bahasa pasaran rada iso. Namanya khonkholi bahasanya. Apa? Tempatnya itu khonkholi itu tempat, kalau di sini comboran lah ya. Enggak lebih lengkap lagi. Khonkholi itu segala macam ada. Akik, benda-benda antik, wis pokoknya semua lebih aneka ragam di sana. Akik barang antik, wis kadal Mesir apa itu banyak loh. Ya kita kalau ke Mesir itu pulang nih yang ditanya itu mana kadal Mesirnya kan gitu. Kadal Mesir ngerti nggak kamu? Oh nggak ngerti ya? Ya sih, nggak nyambung. Baik. 7 itu harus ditutup. Jahanam itu harus ditutup. Lalu bagaimana seandainya kita pas sholat itu lupa? Ya lupa yang namanya lupa manusiawi. Maka Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu dalam surat apa? Itu surat ke-17. Surat ke-17 itu surat Al-Isra. Coba dilihat ayatnya 78, 79, 80. Ya. 78, 79, 80. 81, 80. Ya, coba lihat. Udah ketemu belum? Itu surat Al-Isra ya. Surat ke-17. 80 ya. Coba dibaca sebelumnya. 278, 79, 80, 81, 82. Biasanya Abi baca itu kalau subuh. Iya. Nah, coba. Nah, Zahra coba. Zahra. Udah ketemu, Dok? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi Coba sebelumnya itu aqimis shalat, coba. Aqimis sholata Itu ayat berapa ya aqimis shalat? 78. 78 kan ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Satu ayat lagi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Coba perhatikan ayat itu. Ya, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu rukun salat, menunjuk waktu, ya dah. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu waktu liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, sampai subuh kan. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu itu. Ya. Dari mana itu tahu? Ya dari prakteknya Kanjeng Nabi. Dasarnya itu rukun salat menunjukkan waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Terus ditambah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka Rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang ayat kedua ini bicara, tadi kan bicara zuhur, asar, maghrib, isya, ya toh. Terus ono tahajud. Nah, tahajud saya bahas besok ya. Tahajud itu apa sih sebenarnya tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Terus ini wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah ini salat itu intinya keluar masuk. Apa keluar masuk? Masuk Baitullah, tandanya Ka'bah, berjumpa Kanjeng Nabi. Makanya ilingo salat, ingatlah salat, kamu nggak akan mampu. Makanya salat itu nyambung pada siapa? Berhubungan. Salat artinya salatun berhubungan, muasalat alat transportasi, ya toh. Silatun, silatu rahmi, ya toh. Sholawatun, ya sambungnya kita dengan Kanjeng Nabi disebut sholawat. Penyambungan kita kepada Nabi disebut sholat. Lek sholat kowe datang kepada Kanjeng Nabi, nek sholawat Kanjeng Nabi rawuh. Ngerti gak? Jadi sholat itu harus melahirkan sholawat, loh. Terus nek kowe wis teko nang Kanjeng Nabi, ya toh, utawa terus ketemu Kanjeng Nabi, mongko kowe dadi silah. Maka disebut dengan silatu rahim. Apa artinya? Ya kamu akan cinta pada siapa dan apa saja. Mergo apa? Interaksimu sudah rahim, atas dasar rahmah rahim Kanjeng Nabi, laksana saudara sekandung. Rahim kandung ibu kan? Berasal rahimah, rahmatun, inti nih Kanjeng Nabi. Kenapa? Lakumu bukan laku Nurul lagi, lakumu dudu Asabila lagi, ning lakumu sejati ning laku nih Kanjeng Nabi bentuk rahmah. Makanya kowe gak iso nesu. Kanjeng Nabi gak bisa marah. Dihina tambah. Kamu ada gak cerita itu Kanjeng Nabi dilempar tayonta? Yang ngelempar tayonta gak ngelempar tambah dicari, ternyata sakit. Terus dibikinkan jajan. Itu asli. Gak digawe-gawe. Asli Kanjeng Nabi itu sayang. Semakin dimusuhi semakin menyayangi. Ada orang buta
Tiap hari karo Kanjeng Nabi didulangi, ya kan? Ya. Ketika didulang lumpuh, buta, perempuan tua, hidupnya di samping dalamnya Kanjeng Nabi di Madinah, di Yasrib. Tiap pagi, siang, sore oleh Nabi disuapin. Padahal wong tuwek iki orang Yahudi yang sangat benci dengan Nabi karena informasi yang salah. Jenenge wong buta, lumpuh oleh info sing elek tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wong sesat, tukang menyesatkan, tukang rusak orang dan sebagainya. Karena kan disuapin. Waktu disuapin ngoceh nyonyros, ngilok-ngilok, menjelek-jelekan Rasulullah. Tetap disuapin. Sampai Kanjeng Nabi sedo, wonge durung mati. Akhirnya Kanjeng Nabi wasiat datang Aisyah, ya Aisyah, ya aku wasiat engko nek aku mati tulung. Ya sapa kandhanono ning di sana di pojok itu ada perempuan tua lumpuh, buta. Ya toh? Dia tiap hari saya suapin. Akhirnya tugas Nabi dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ya toh? Ini ada cerita Hayatus Sahabah dalam kitabnya Al-Kandahlawi disebutkan begitu. Abu Bakar nyuapin, moring-moring iki sampe iki tangane kok beda ngono. Ora padha karo sing winginane. Ditanya lah winginane sing nyuapi Kanjeng Nabi, gitu kan. Akhirnya si wanita Yahudi ini mlebu Islam, percaya nang Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi wafat. Kan begitu ceritanya, terusnya Dewi. Aku lagi cerita gampang nangis aku. Aku lagi cerita terus orangnya datang gitu. Sempet. Nah, kalau kamu apa tadi? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nah, kalau kamu itu sudah sholat itu apa? Sholat itu hubungan. Sholat itu kamu berhubungan kepada Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi wis nemui kowe utawa kowe wis ketemu Kanjeng Nabi, namanya sholawat. Sholawat lek diucapno ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lek diucapne ya ngono, ning intine sholawat itu Kanjeng Nabi rawuh. Mangkane lek pas tolal badru iku padha ngadeg soalé Kanjeng Nabi rawuh. Kan padha wae sakjane. Sebenarnya Kanjeng Nabi selalu bersama kita. Kita yang tidak terasa. Kanjeng Nabi ku rawuh kepada semua umatnya. Tiap saat, tiap hari. Kita yang tidak kerasa. Gak ero soalnya. Gak biasa main rasa. Rasulullah selalu hadir. Bahkan para sahabat hadir. Nabi ini. Nah, sholawat itu begitu. Sholat itu kita berupaya untuk menjumpai Kanjeng Nabi. Nek sholawat ketemu Kanjeng Nabi. Nek wis kita ketemu Kanjeng Nabi, wis koyok Kanjeng Nabi. Makanya nggak iso nesu isine mekul silaturahim, sambung kasih sayang. Lah silaturahim maknane mek kunjung. Sampeyan kunjang-kunjung lek rasa sayang tambah anu ya omahe apik ya. Kok ndi duwe lah ngono. Inti silaturahim itu duduk kunjungan. Kunjungan itu bisa menambah rasa sayang. Tapi intinya duduk itu, sampai kakean kunjung lah. Nah, duduk ziarah lo ya, silaturahim itu. Intinya lo ya, intinya. Ning ziarah itu ya penting untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi intinya lo, nek kamu berziarah datang kepada siapa, itu intinya adalah agar terjadi silaturahim, sambungnya kasih sayang. Aja kebalik, aduh aku mari silaturahim kesel kabeh. Lah aku jenenge gak silaturahim, mari silaturahim kesel kabeh. Kudune mari silaturahim tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa cinta, semangat. Capek kabeh aku mari silaturahim. Kuwi mari ziarah, kuwi mari dolen durung silaturahim. Nek ziarah kudune melahirkan karakter silaturahim.
rahim. Apa itu? Sambungnya, tumbuhnya rasa sayang pada apa dan siapa saja sehingga sehat, ora kesel. Makanya dikira-kira. Nah, kalau kita itu nggak ngerti isinya itu terjebak kepada yang sifatnya fisik, capek, ya enggak? Capek kudurane lho. Silaturahim iku nduk sampean ora kudu teko. Tidak harus datang, ditotok hatimu dhisik Fatihah nang gurumu. Engko satu ketika lek wis ana longgar mesti enak supaya enak tenan. Tidak harus fisik ngono. Ning lek fisik iso ya hebat ngono. Tapi yang paling penting rohani mbok sambung. Sampe tidak harus ketemu dengan Nabi lho ya, tidak harus. Nek ketemu ya ora apa-apa, ya apik. Ning tidak harus ngono. Aja maksa-maksa kudu ketemu, kudu nyalam tempeli lho. Ora ngono kuwi ngono lho. Atimu ditata dhisik ya. Rohanimu disambungkan, rasamu, kasih sayangmu disambungke nang Nabi. Ya, Fatihah ben ketemu. Engko satu ketika diwehi kesempatan karo Gusti Allah ketemu. Enak ngono lho, enteng ikhlas. Nah, duh ora penak ora sowani, enggak nyangoni. Kuwi apa kuwi ngono kuwi. Ngono kuwi ya ngono ya ngono ya ngono ning aja ngono ngono maksud iki. Iya kuwi penting ning ora tuwer lalu ngono lho. Sing penting paling penting iki ditata atine dhisik. Nah, kalau atine tata tenan ya moro wae ngono. Nek durung ketemu berarti durung klek. Aja muring-muring. Nek atimu durung tata tenan memaksa diri kudu datang. Engko lek enggak ketemu kecewa. Ya enggak. Duh, parani ngoyo-ngoyo. Ora dilayani lah. Mergo nyambung rasa kuwi jenenge. Makane disambung dulu rasanya, nanti ketemu selalu wah, rindu. Moro wah, Novina, ngono. Ngono kan. Jadi hangat ngono. Lek teko ngrepoti lah, gak penak to. Nah, sila itu hakikat ya, lagi bicara hakikat. Duduk ansih ziarah. Waktunya habis ya. Jadi itu waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Metu kerasa. Pas masuk ke Baitullah tandanya Ka'bah berjumpa Kanjeng Nabi diantar datang Gusti Allah. Makanya mustaqbil kiblat itu mustaqbil Ka'bah. Ya toh? Allah Akbar. Koyok-koyok ngono lho. Dirasa enggak fisik. Rukunnya fisik, rasanya dirasakno nikmat. Kanjeng Nabi ini orang sedo. Rasulullah enggak sedo, presiden tidak meninggal. Terus ada dan tahu sowan Kanjeng Nabi lah diantar pada Allah. Bagaimana berjumpa Allah itu? Ya ojo dipikirno gede dhewe berjumpa Allah nanti selama kamu masih ada fisik, selama kamu belum mati, nggak bisa cerita. Selama ono fisik nggak bisa cerita. Nanti kalau kamu sudah di sana, mati tenan, Gusti Allah yang menjumpai kita. Iki lho sing mbok bayangno mbiyen. Sing jarene Gusti Allah iki kaya Gus apa saiki lho aku ngono. Wah, Gusti Allah berarti kaya Gus iku ya. Wah, iku keliru malahan. Gak oleh ya toh. Di sini jangan membayangkan Allah seperti apa, bagaimana. Nanti Allah sendiri yang akan jumpai kamu setelah di sana. Umpama saya ingin bayang-bayang Gusti Allah ini, lek terbayang nggak apa-apa, lek bayang no ndak boleh. Lek moro-moro terbayang kuwi kan godaan nggak apa-apa. Ya. Ya toh? Maka Rabbi adkhilni pas mlebu. Wa akhrijni kok metu, sadarono ndang mlebu maneh. Ngono lho. Kok moro-moro ana apa sini udan dhuwur. Hus waduh rek banjir niki. Ya wis cukup ngono wae. Lek banjir tenan ya ndang salate dibatalno nulungi banjir. Lek mek banjir titik gak masalah ya jemurane. Ya kalau balik nang mlebu nang Kanjeng Nabi. Wa ja'ali min ladunka sultanan nasira. Metu mlebu terus ngene sadar enggak. Bukan sadar enggak. Kenek kotor terus tetap sadar enggak masalah. Nanti tetap berjumpa dengan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketemu Kanjeng Nabi, ketemu
Lek wis ketemu al-haqqu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau sudah datang al-haqqu, apa al-haqqu? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran al-haq itu dari Tuhanmu. Wujudnya apa? Kamu tidak ragu. Kalau kamu sudah tidak ragu berarti kamu dalam kebenaran. Kenapa tidak ragu? Mergo mengikuti iman. Mengikuti iman ini berarti piye? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, alias berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Bisa dipahami gak iki? Iki kuliah tenan iki. Ya, iki ngaji tenan lho. Duduk ngaji buku, iki ngaji tenan. Makanya dilakoni. Wis enggak buku maneh. Kitabe ya kitab tenanan. Ya, paham ya? Pelan-pelan nanti. Kalau sudah begitu nanti dampaknya wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an. Quran itu nunazzil. Apa? Tangzil, turun. Dari Allah kepada Nabi disebut wahyu, dari Nabi kepada kita disebut dengan hidayah. Dari Allah kepada Rasulullah disebut wahyu, dari Rasulullah kepada kita sholawat, wujudnya hidayah. Ngono lho, paham gak iki? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Fala yazidul zalimina illa khasara. Itu kan? Kalau udah Quran turun kepada Nabi, Nabi menjumpai kita karena kita ingin berjumpa dengan dia, disambut oleh dia. Kita dapat hidayah, wujudnya rahmah, menjadi obat hati. Apa obat hati itu? Dongkol hawiyah, sakor panas, ladha meluap-luap, jahim perang, ya, sair lara weteng, ya. Terus hutomah umpat-umpatan, jahanam sumpek kaya wis wae puncak ora enak iku jahanam. Kuwi diobati kabeh, ilang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. 7 penyakit itu hilang. Apa penyakit itu? Hawiyah, sakor, ladha, jahim, sair, hutomah, jahanam, hilang kabeh nek wis Qur'ane terbaca. Quran 30 juz ning dodo mulai mlebu rono gak duwe rasa ngono kuwi. Gak duwe hawiyah, gak duwe sakor, gak duwe ladha, gak duwe jahim, gak duwe sair, gak ono hutomah, hilang jahanam. Tek alias seluruh pintu neraka tertutup, jumlahnya tuh 7. Itulah inti sholat. Iso prakteknya ya titik. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Nah, kalau kamu menzalimi, mengingkari, wis krasa oleh rahmah kasih sayang kok balik nyang kegelapan maneh, balik nang hawiyah, ya toh, balik nang sakon, balik nang ladha, malam lagi. Wala yazidul zalimin, kamu zalim, balik nyang pitu meneh bengi. Ya rugi. Nah, makane ono tahajud nanti itu. Nek wis ketutup ono tahajud. Nah, 7 pintu neraka itu tutup ya, kotak tutup, cret, ono tahajud. Apa tahajud itu? Nah, besok saya jelaskan. Besok saya jelaskan waktunya. Habis ini kita akhiri dulu karena nggak boleh lama-lama ngaji itu. Nggak usah bertanya ya. Saya berdoa dulu, kalian amin. Nah, setelah amin, lalu berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu supaya semangat ya. Semangat apa semangat toh? Semangat. Nah, sekarang udah diganti menjadi semangat. Yang semangat gitu. Nah, yang pertama santri Nusa anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Santri Nusa anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Yang kedua santri Nusa cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Berikutnya santri Nusa
taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Santri Nusa, taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Santri Nusa, happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Yang Santri Nusa, happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab, subhana ar-ra'ufir rahim. Allahumma ja'alana fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'aw wa la ya'uduh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bi tarki ma'asika abadan ma aqaitana warzuqna husnan nazari fi ma yurdika 'anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina 'ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i muallimina wa masyaikhina wa asatidatina wa muhadirina wa qarabatina wa ahlina usulina furu'ina wa liman kana lahu haqqun alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal ahya'i minhum wal amwati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa li awladina banatina dhurriyyatina wa ahli baitina wa tullabina wa talibatina wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsira halalan thayyiban mubaraka wasi'a min ghairi ta'abin wala haulin minna wa minhum ya'ti min kullin nawahi warzuqna wa iyyahum hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa aqlan aqila fikran mushriqa sirran dha'iqa fahman la'iqa wa nafsan mutma'innatan wa jawarihan li ta'atika layyinatan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vita, apa dia?